Rombongan pemain timnas Indonesia tiba di Australia disambut bak pahlawan oleh fans Garuda. Joy Pelopessy, Emil Audero, dan Tian Chim terkejut dengan sambutan meriah usai tiba di Australia. Patrick Kluivert langsung ke latihan perdana dipastikan penuh kejutan. Ole Romeni terkejut dengan latihan keras ala Patrick Kluivert. PSSI konfirmasi Elkan Bagot pasti kembali bergabung dengan timnas Indonesia. Respon mengejutkan Tom Haye saat dirinya dikawal ketat fans timnas Indonesia saat tiba di bandara. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye akhirnya tiba di Sydney jelang laga melawan Australia. Momen itu diketahui dari unggahan Tom Haye di story Instagram pribadinya. Kedatangan pemain Almere City tersebut disambut meriah oleh sejumlah fans timnas Indonesia di Bandara Sydney. Sambutan hangat, tulis Tom Haye yang disertai gambar bendera Indonesia dan emotikon tanda cinta. Tom Haye berangkat ke Sydney setelah memperkuat Almere City dalam laga lanjutan Liga Belanda. Tepatnya pada Jumat 14 Maret 2025 waktu setempat. Tom Haye bermain penuh dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan NAC Breda. Para pemain timnas Indonesia memang datang terpisah ke Sydney. Ini karena para pemain masih memperkuat klubnya masing-masing. Sebelum berjuang bersama dengan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan diperkuat 29 pemain untuk persiapan melawan Australia. Jumlah 29 pemain ini minus Eki Maulana Fikri yang batal memperkuat timnas Indonesia karena mengalami cedera. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan dalam jeda internasional ini. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada 25 Maret 2025 mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara mengenai absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia, khususnya dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sudah lebih dari setahun sejak Elkan Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia. Bek yang kini bermain untuk Blackpool FC ini dikasih ketika Liga Inggris itu terakhir kali tampil bersama dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024. Menurut Erick Thohir, pemain 22 tahun tersebut memilih fokus bersama dengan klubnya saat ini. Ia pun meminta publik, terutama netizen, untuk menghargai keputusan yang telah diambil oleh Elkan Bagot. Dalam keterangannya, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tetap menginginkan keadaan Elkan Bagot di skuad Garuda. Namun ia juga memahami bahwa pemain berpostur tinggi tersebut memiliki prioritas yang harus dijaga. Soal Elkan Bagot, kami ingin Bagot kembali ke timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Di sisi lain, Erick Thohir baru saja melepas 8 pemain timnas Indonesia dari BRI Liga 1. Mereka pun sudah sampai di Sydney, Australia. Lebih lanjut, Erick Thohir menyampaikan bahwa keputusan Elkan Bagot untuk bertahan di klubnya saat ini harus dihormati. Ia pun mengimbau para pendukung timnas Indonesia agar tidak menghakimi pilihan sang pemain, mengingat kemungkinan kembalinya Bagot ke timnas Indonesia masih terbuka di masa depan. Saya mohon kepada netizen juga, siapa tahu suatu hari nanti bisa kembali. Jadi itu kan pilihan-pilihan, kata Erick Thohir. Elkan Bagot sendiri saat ini tengah berjuang mendapatkan menit bermain di Blackpool FC. Keputusan Elkan Bagot untuk tetap bersama dengan klubnya menunjukkan profesionalismenya sebagai pesepak bola. Meski begitu, harapan agar ia kembali memperkuat timnas Indonesia masih tetap ada di masa depan. Para pemain timnas Indonesia dan juga staf pelatih timnas Indonesia sudah tiba di Australia. Skuad Garuda bakal menantang Australia di Stadion Allianz Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Duel tersebut menjadi ujian perdana bagi pelatih baru Patrick Kluivert, beserta gerbong baru yang dibawanya ke timnas Indonesia. Dalam menatap laga perdananya tersebut, rombongan skuad Garuda sudah berangkat ke Australia pada hari ini Minggu 16 Maret 2025.
Setibanya di Australia, Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal terlebih dahulu beristirahat dan dijadwalkan menjalani latihan perdana pada Senin 17 Maret 2025. Sebelum berangkat ke Australia, pemain timnas Indonesia sudah terlebih dahulu menjalani sesi pemeriksaan oleh tim kepelatihan dan juga dokter tim. Dokter timnas Indonesia Alvan Ashar menjelaskan bahwa pemeriksaan menyeluruh sudah dilakukan. Secara umum mereka sudah siap untuk menjalani sesi latihan skuad Garuda. Nantinya persiapan lanjutan akan digelar di Australia untuk memantapkan aspek taktikal dan juga fisik pemain. Dia berharap tidak ada pemain cedera dan bisa menjalani 2 pertandingan dengan baik di bulan Maret ini. Kami lakukan pemeriksaan terkait dengan illness, terkait dengan injury, kata Alvan Ashar. Terkait dengan pemeriksaan fisik, hasil yang kita dapatkan adalah pemain dalam kondisi yang siap untuk mengikuti training, tegas tim dokter tersebut. Sementara itu pelatih fisik timnas Indonesia Quentin Jacoba menjelaskan bahwa ada pendekatan khusus karena beberapa pemain saat ini telah menjalani puasa. Di sisi yang lain, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan bahwa pihaknya akan memimpin latihan perdana di Australia pada hari ini. Latihan itu digelar guna persiapan untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia wajib meraih 3 poin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Ole Roemeni menjadi salah satu amunisi baru timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda dijadwalkan melawan Australia di Sydney Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian menjamu Bahrain di Stadion GBK pada 25 Maret 2025. Pemain Oxford United itu akan bersaing tempat dengan Rafael Strijk untuk merebutkan tempat di lini serang timnas Indonesia. Menariknya, baik Roemeni maupun Strijk memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi, termasuk sebagai striker utama dan juga winger. Meski harus menghadapi persaingan ketat, Ole Roemeni tetap menunjukkan rasa percaya diri dan antusiasmenya untuk membela tim merah putih. Pemain 23 tahun itu bertekad bekerja keras di bawah arahan Patrick Kluivert dan siap memberikan yang terbaik untuk tim. Bahkan ia kaget dengan latihan perdana di timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Ia mengaku latihan di bawah Patrick Kluivert sangat ketat dan juga sangat keras. Saya memilih membela Indonesia untuk menjadi pemain penting bagi tim dan negara, serta untuk bermain sepak bola, kata Ole Roemeni. Tetapi keputusan siapa yang akan bermain ada di tangan pelatih, bukan saya. Yang jelas saya siap dan sangat antusias untuk bermain, tegas Ole Roemeni. Kehadiran Ole Roemeni menjadi tambahan kekuatan di lini serang timnas Indonesia yang sebelumnya mengandalkan Rafael Strijk. Ole Roemeni diharapkan mampu mengatasi seret gol yang selama ini dialami oleh skuad Garuda. Rombongan pemain timnas Indonesia dan juga pelatih timnas Indonesia yang berangkat dari Jakarta sudah tiba di Sydney. Mereka mendapatkan sambutan meriah dari para fans Garuda. Bukan hanya para pemain Liga 1 saja yang sudah mendarat di Australia, akan tetapi juga ada beberapa pemain abroad yang sudah tiba di sana. Mereka diantaranya adalah Justin Hubner, Sandy Wells, Ole Roemeni, Ivar Jenner, Nathan Jaawon, dan juga beberapa pemain yang lain. Tak hanya itu saja, pemain baru timnas Indonesia dikabarkan juga sudah tiba di Australia. Pemain baru yang dimaksud adalah Emil Audero, Cepe Lopesi, dan juga Dean James. Usai tiba di Australia, mereka mengaku terkejut dengan sambutan luar biasa dari fans timnas Indonesia. Mereka menyebut ini pengalaman yang sangat luar biasa selama perjalanan karirnya. Emil Audero, Cepe Lopesi, dan juga Dean James bahkan mengatakan momen tersebut adalah hal yang sangat luar biasa dan belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh fans timnas Indonesia. Di sisi lain, 8 pemain Liga 1 beserta pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert berangkat di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 16 Maret 2025. Kedelapan pemain tersebut adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, Diki Kambuaya, Muhammad Ferrari, dan juga Rizky Ridho. Dikutip dari Instagram @jebretmedia, mereka sampai dengan selamat di Sydney Stadium pada Senin 17 Maret 2025. Hernando dan kolega yang memakai setelan jaket merah timnas Indonesia tersebut disambut meriah. Mereka dikalungi karangan bunga sebagai tanda ucapan selamat datang. Selanjutnya mereka akan beristirahat ke hotel dan memulai latihan.